Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ibu-ibu yang soleh, soleha, yang cantik. Malam-malam tetap semangat ya untuk pelatihan hari ini. Bagaimana kabarnya? Oke. Insya Allah. Alhamdulillah sehat. Sehat, Ya, Bu. alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Biar tambah semangat. Jawabnya begini ya. Apa kabar? Apa kabar? Ibu-ibu, alhamdulillah luar biasa, tambah semangat, Allahu Akbar ya, biar semangat walaupun kita pelatihannya malam-malam kita semangat ya. Coba, apa kabar ibu-ibu semuanya? Sehat, alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya, alhamdulillah ya. Oke, untuk memperlancar pelatihan hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Tolong dipimpin oleh Bu Ratna, silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa masih belajar bersama-sama. Mari kita buka pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih, Bu Mari. Boleh dilanjutkan? Iya. Terima kasih Bu Ratna. Oke, sebelum kita memasuki materi hari ini, kita akan sepakati terlebih dahulu ya aturan-aturan untuk mengikuti pelatihan di hari ini. Yang pertama, tolong semua kamera diaktifkan. Yang kedua, jika tidak ada keperluan, silakan di mikrofonnya dimatikan ya. Sepakat? Baik, Ibu. Sepakat ya. Terus Ya, Bu. Ikut Zoom-nya tepat waktu ya. Tidak boleh telat. Kalau telat, tolong dikonfirmasikan. Oke, lanjut ya. Saya akan menge-share materi hari ini, yaitu sebentar ya. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Ya, Bu, kelihatan. Oke. Sebentar ya. Oke. Materi kita kali ini yaitu bagian dari kerangka kurikulum, yaitu profil pelajar Pancasila. Jika kita lihat dari judulnya, kita membayangkan burung Garuda yang besar, yaitu menjadi lambang negara kita. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih jauh, saya ingin bertanya kepada ibu-ibu nih. Ya, Bu. Karakter apa saja yang ingin Ibu harapkan dari peserta didik yang sekarang diajar maupun yang sudah lulus? Boleh siapa dulu yang mau menanggapi? Silakan Bu Dewi. Ya. Karakter apa saja yang ingin Ibu harapkan dari peserta didik yang sekarang diajar maupun yang sudah lulus? Seperti program pemerintah ya Bu ya, bahwa kan kita mengenal yang namanya PPK ya, penguatan pendidikan karakter ya. Di situ kan ada religius, nasionalis, gotong royong, kemudian mandiri dan juga integritas ya. Ya, mungkin penguatan karakter itu yang kita harapkan ya. Mungkin selanjutnya Bu Ratna mungkin yang menambahkan. Ya, mungkin Bu Ratna silakan. Boleh, Bu Mariati, terima kasih. Sebetulnya tidak jauh dari Bu Dewi, karakter yang diharapkan dari peserta didik. Tadi Bu Dewi sudah menjelaskan yang mandiri, terus kemudian kreatif juga, terus bisa bekerja sama dengan baik. Mungkin itu tambahannya sedikit ya, Bu. Oke, jadi kita harus peserta didik kita itu harus mempunyai karakter-karakter yang lebih bagus ya, termasuk tadi gotong royong,
mempunyai karakter mandiri. Oke, dilanjut ya. Oke, kita akan belajar tentang profil pelajar Pancasila. Nah, apa sih itu profil Pancasila? Di sini ada penjelasannya, yaitu profil Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila, peserta didik, dan para pemangku kepentingan. Nah, di sini ada dasar profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa nih? Tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 yang berbunyi, pendidikan diselenggarakan agar setiap individu dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, pelajar Pancasila cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga demokratis dan bertanggung jawab. Selanjutnya yang kedua yaitu Ki Hajar Dewantara telah mengkonstruksi visi pendidikan Indonesia yang penting untuk dijadikan acuan sistem pendidikan nasional. Jadi yang menjadikan dasar profil pelajar Indonesia itu ada dua ya teman-teman, apa ibu-ibu? Lanjut. Nah, profil pelajar Pancasila terdiri dari 3 dimensi dengan penjabaran elemen di masing-masing dimensinya. Apa aja nih? Oke, yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua yaitu berkebinekaan global. Ketiga yaitu mandiri. Keempat yaitu bergotong royong. Kelima kreatif dan keenam bernalar kritis. Nah, apa sih itu yang beriman, bertakwa bagaimana? Contohnya seperti ini yang saya sudah jelaskan nih. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang menghayati keberadaan Tuhan dan selalu berupaya mentaati perintah serta menjauhi larangan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan ke dalam akhlak yang mulia, baik dalam beragama, akhlak yang baik kepada diri sendiri, kepada sesama manusia, kepada alam, dan kepada negara Indonesia. Nah, jadi ibu-ibu, kita ingin ya para peserta didik kita itu mempunyai karakter seperti nomor 1 beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua yaitu berkarakter dengan berkebinekaan global. Pelajar Indonesia yang berkebinekaan global memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsanya, sekaligus memiliki wawasan serta keterbukaan tentang eksistensi ragam budaya daerah, nasional, dan global. Pelajar Indonesia memiliki sikap menghormati keberagaman dan toleransi terhadap perbedaan. Untuk mencapai kebinekaan global, pelajar Indonesia harus dapat mengenal dan menghargai budaya dan berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya, berefleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan serta berkeadilan sosial. Jadi peserta didik kita juga kita berharap peserta didik kita juga mempunyai karakter berkebinekaan global. Lanjut yang ketiga, mandiri. Pelajar Indonesia memiliki prakarsa atas pengembangan dirinya yang tercermin dalam kemampuan untuk bertanggung jawab, memiliki rencana strategis, melakukan tindakan, dan merefleksikan proses dan hasil pengalamannya. Untuk itu, pelajar Indonesia perlu memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta memiliki regulasi diri. Nah, jadi peserta didik kita juga harus memiliki karakter mandiri. Selanjutnya itu bergotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan untuk melakukan kolaborasi dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan dan kebaikan. Pelajar Indonesia selalu berusaha melihat kekuatan-kekuatan yang dimiliki setiap orang di sekitarnya yang dapat memberi manfaat
bersama, mencegah terjadinya konflik dan tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Hal-hal yang harus dilakukan pelajar Indonesia untuk mewujudkan gotong royong adalah melakukan kolaborasi, memiliki kepedulian yang tinggi dan berbagi sesama peserta. Nah, jadi peserta didik kita itu harus mempunyai karakter gotong royong, peduli dengan sesama. Kelima yaitu bernalar kritis. Pelajar Indonesia yang bernalar kritis berpikir secara objektif, sistematik, dan saintifik dengan mempertimbangkan berbagai aspek berdasarkan data dan fakta yang mendukung sehingga dapat membuat keputusan yang tepat, berkontribusi, memecahkan masalah dan dalam kehidupan, serta terbuka dengan penemuan baru. Untuk bernalar kritis, pelajar Indonesia perlu memperoleh dan memproses informasi serta gagasan dengan baik, lalu menganalisa dan mengevaluasinya, kemudian merefleksikan pemikiran dan proses berpikir. Nah, terus selanjutnya yaitu kreatif. Pelajar Indonesia mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak dalam bentuk gagasan, tindakan, dan karya nyata secara proaktif dan independen untuk menemukan cara-cara lain dan berbeda untuk bisa berinovasi. Pelajar Indonesia yang kreatif adalah pelajar yang bisa menghasilkan gagasan, karya, tindakan yang orisinil, memiliki keleluasaan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahannya. Jadi peserta didik kita itu bukan hanya pintar pengetahuan, tapi juga harus kreatif, bisa menemukan ide-ide yang baru. Nah, langsung saja kegunaan profil Pancasila. Nah, kelihatan? Jadi kegunaan profil pelajar Pancasila yaitu merupakan upaya menerjemahkan tujuan dan visi pendidikan ke dalam format yang lebih mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Selanjutnya, Kompas bagi pendidik dan pelajar Indonesia. Kompas itu arah bagi pendidik dan pelajar Indonesia. Jadi profil Pancasila itu untuk mengarahkan peserta didik. Lanjut. Nah, jadi segala pembelajaran, program, dan kegiatan di satuan pendidikan bertujuan akhir ke profil pelajar Pancasila. Jadi peserta didik itu harus memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang langsung saja untuk lebih jelasnya saya akan memberikan kelompok karena hanya bertiga saja, tidak bisa kelompok ya, masing-masing aja mandiri. Jadi silakan kalian berkolaborasi tentang profil Pancasila yang telah diterapkan di tempat Bapak dan Ibu mengajar. Apakah sudah mengikuti profil Pancasila sebagai sekolah penggerak? Silakan dikasih waktu 2 menit untuk berpikir atau merangkai kata-kata. Kelamaan Bu, 2 menit Bu. Kelamaan, oh boleh langsung. Bu Dewi langsung. Kebalikannya Bu. Ya udah itu Bu Ratna. Silakan Bu Ratna mau langsung. Yang pertama. Saya coba ya sebentar. Cara menerapkan yang profil pelajar Pancasila tadi ya Bu ya? Iya, bagaimana? Apakah sudah ya, sesuai mungkin dengan kalau profil Pancasila? Kalau di sekolah saya dari yang ke-6 elemen tadi kan, yang beriman, bertakwa kepada Tuhan dan berhak mulia gitu kan. Kalau di sekolah sih alhamdulillah sudah sedikit banyak menerapkan, walaupun
sebetulnya belum terlalu terarah ke apa namanya, profil pelajar Pancasila itu sendiri, karena kita kan juga baru ikut pelatihannya ya Bu ya. Cuma sedikit apa seperti bergotong royong, kreatif, di situ secara lapangannya sih alhamdulillah sudah kita terapkan secara langsung kepada peserta didik gitu. Seperti contohnya mandiri misalnya ya, yang mandiri setiap anak-anak datang ke sekolah itu mereka sudah tahu sendiri dimulai dengan apa dulu, karena kita setiap pagi itu kita mulai dengan sholat duha terlebih dahulu. Jadi anak-anak mengerjakan seperti mereka setelah datang ke kelas, mereka langsung berwudu dengan mandiri tanpa kita harus mengingatkan kembali gitu. Berwudu kemudian sholat duha dan juga murojaah hafalannya itu mereka lakukan secara sendiri-sendiri. Kemudian bergotong royong, seperti bergotong royong juga setiap hari Jumat itu kita mengadakan misalnya kelas bersih gitu, kelas bersih. Jadi setelah sebelum pulang anak-anak itu apa namanya secara bergotong royong membersihkan kelas dan lingkungan-lingkungan sekolah, halaman-halaman sekolah depan gitu. Itu aja sih Bu yang sudah kita terapkan. Alhamdulillah sudah lama. Mungkin itu agak sedikit walaupun belum 6 elemen itu kita terapkan. Itu Bu Mariati. Baik, terima kasih Bu Ratna. Boleh Bu Dewi menanggapi? Silakan Bu Ya, Dewi. kalau di tempat saya, ya terima kasih Bu Mariati ya. Kalau di tempat saya mengajar atau di tempat kami ya, sebenarnya 6 dimensi profil Pancasila ini kan merupakan terjemahan dari visi dan tujuan pendidikan ya. Mungkin dibuat sederhana gitu supaya tepat sasaran gitu. Sebenarnya kita sudah seperti yang tadi kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah Bu Ratna itu emang kita sudah terapkan juga gitu ya, kayak mulai bergotong royong gitu. Itu dibuat jadwal piket kan kita. Nah, jadwal piket itu dari 6 orang, yang 7 orang gitu. Nah, di situ kita setidaknya sudah mengaplikasikan dari kegiatan gotong royong itu. Kemudian untuk beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah, ya setiap pagi itu kita melaksanakan kegiatan duha ya, dulu waktu pas sebelum PJJ gitu. Kegiatan duha bersama. Dan setiap Jumat itu kita mengadakan apa namanya ya, kultum, tausiah itu untuk guru-guru agamanya, anak-anak di lapangan semuanya gitu kan mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh gurunya. Itu dari beriman gitu ya, bertakwa. Kalau untuk berakhlakul mulia seperti kita sebelum masuk ke kelas itu kan baris dulu gitu ya. Baris dulu dan cium tangan atau salaman dengan gurunya gitu. Nah, berarti kan itu juga mencerminkan akhlak mulia gitu. Dan kegiatan-kegiatan lainnya juga ya yang mungkin nggak bisa disebutkan satu persatu gitu. Mungkin itu aja ya Bu Mariati ya. Iya, terima kasih Bu Ratna dan Bu Dewi atas pengalamannya sekolah ibu-ibu. Jadi profil Pancasila itu sudah diterapkan walaupun tidak semua elemen dilaksanakan ya. Tapi alhamdulillah sudah berkarakter ya, walaupun tidak semuanya. Mungkin untuk pembelajaran hari ini cukup sudah ya. Sebelum kita tutup, boleh kita merefleksi tentang materi apa yang Ibu hari ini Ibu tangkap atau Ibu pelajari? Silakan, Bu Dewi. Saya ya Bu, atau Bu Dewi. Dewi dulu? Bu Dewi silakan. Iya. Jadi alhamdulillah pada kegiatan ini kita sudah tahu ya bahwa pemerintah sekarang lagi semangat-semangatnya untuk menghadirkan Merdeka Belajar dengan hasil akhir itu ya itu tadi penguatan karakter yang 6 dimensi itu ya, BBM, BBK ya, beriman, bertakwa, dan seterusnya gitu. Mungkin itu aja mungkin ya Bu Marati ya. Dilanjut oleh Bu Ratna, silahkan. Nggak apa-apa Bu, kita kan lagi sekolah merdeka, bebas.
Silakan. sedikit menambahkan ya Bu Mariati, ya, kita jadi tahu dengan materi ini bahwa apa namanya elemen-elemen yang harus kita terapkan di sekolah penggerak ini ada 6 tadi. Dan juga menciptakan apa namanya pelajar merdeka dan juga guru merdeka mungkin ya Bu ya. Jadi tidak baik guru maupun peserta didik tidak dibebankan oleh administrasi yang begitu banyak dan begitu membingungkan, tapi langsung ke praktek di lapangannya langsung kita terapkan. Mungkin seperti itu Bu Mariati. Ya. Terima kasih. Alhamdulillah ya untuk pelatihan hari ini berjalan dengan lancar. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua ya, khususnya untuk saya. Untuk pembelajaran hari ini, pelatihan hari ini, sekian ya. Kita tutup dengan membaca hamdalah, membaca istighfar 3 kali, dan kafaratul majlis. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di sesi selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bu